Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Kinanti, bisa dipanggil Kinan. Saya dari kelas A1 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkuman modul tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Awal mula sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai pada tanggal 20 Mei 1908, di mana puluhan anak-anak muda berkumpul di Aula Stovia dan mereka bersepakat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian dilanjutkan dengan berdirinya organisasi Perhimpunan Indonesia di Leiden, Belanda. Lalu pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda pertama yang dihadiri oleh wakil organisasi pemuda. Di antaranya ada Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islametenbon, dan sebagainya. Setelah 2 tahun setelah Kongres Pemuda 1, pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Namun, tidak hanya sampai di situ. Pada saat situasi Indonesia sedang mengalami kritis, pada tanggal 1 Maret 1945, Letjen Kumakichi Harada mengumumkan untuk pembentukan BPU-PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI dibentuk untuk melakukan persiapan-persiapan lebih lanjut. Dari uraian poin perjalanan sejarah ini, dapat kita simpulkan bahwa perjalanan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sangatlah panjang. Kekuatan dari para tokoh pendiri bangsa atau biasa disebut dengan The Founding Fathers sangatlah besar terhadap bangsa ini. Selain itu, komitmen dari berbagai pemimpin dari masa ke masa yang selalu konsisten penuh pada 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika juga telah mengantar masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 terdapat ketentuan mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang pertama, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut bendera negara adalah sang merah putih. Dan yang kedua, bahasa resmi negara yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Dan yang keempat, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain, dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah,
Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Materi yang kedua yaitu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman yang ada. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan mempertimbangkan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai dasar dari bela negara, yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dari 5 nilai-nilai bela negara tersebut, ASN dapat menjadikannya sebagai nilai-nilai dasar ASN dalam bentuk beberapa sikap. Di antaranya, yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kedua, ASN dapat menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketiga, ASN dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang keempat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan yang kelima, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dengan menjalankan nilai-nilai tersebut, maka akan tercapainya fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Materi yang ketiga yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari sudut hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara. Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.